ini loading untuk paint-nya. Oke, ya. Hari ini kita akan bicara tentang interaksi sosial. Ya. Apakah Anda sudah melakukan interaksi sosial sepagi ini? Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah. Ya, interaksi sosial dengan siapa, Suster? Dengan para suster, dengan anak-anak. Oke, dengan para suster, dengan para anak-anak. Oke. Selamat pagi Bu Detri, selamat bergabung. Pagi juga Bu Desi, pagi juga semua rekan-rekan. Selamat pagi. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Ya. Oke, selain suster, yang lain ada yang sudah berinteraksi sosial? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, dengan siapa? Kalau pagi-pagi berinteraksi sosial dengan siapa? Dengan saudara. Dengan saudara, dengan orang tua gitu ya. Kalau ada yang masih kos ya mungkin dengan teman-teman kos, dengan ibu kos ya. Nah, memang bahasan interaksi sosial ini juga sangat sangat apa yang kita alami sehari-hari ya. Dan saya rasa interaksi sosial ini ya bahasan di sosiologi tentang interaksi sosial. Saya pikir ini merupakan irisan dengan psikologi sosial. Ya, Anda kan juga belajar tentang psikologi sosial. Jadi sosiologi memang tidak hanya berbicara secara makro gitu ya, tentang struktur sosial, tentang norma sosial, ya, tapi juga interaksi antar individunya. Nah, cuman mungkin kalau di sosiologi, interaksi sosial ini mungkin lebih banyak ke bentuk-bentuknya seperti apa. Ya. Nah, cuma kalau di psikologi sosial, ya, bagaimana pengaruhnya terhadap individu. Nah, tapi saya rasa ini juga yang paling dekat gitu ya bahasan ini dengan psikologi sosial. Nah, kalau Anda mencermati, ya definisi dari interaksi sosial ada kata-kata dinamis, ya enggak? Ya. Interaksi sosial itu hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan orang per orang, kelompok dengan orang, dan antar kelompok. Artinya kelompok dengan kelompok gitu ya. Tadi misalnya Anda dengan saudara Anda dengan orang tua Anda, ya itu adalah interaksi antar orang. Ya. Antara orang dengan kelompok, misalnya Anda berada dalam sebuah kelompok, misalnya di kelas ini gitu ya. Kelas ini kan juga sebuah kelompok. Anda berinteraksi dengan saya, kemudian Anda berinteraksi dengan teman-teman Anda sekelas di mata kuliah ini. Itu adalah interaksi Anda dengan kelompok. Atau antar kelompok dengan kelompok. Ya, jadi misalnya Anda sebagai angkatan berapa? 20 ya? Angkatan 20 ya. Bisa dianggap sebagai satu kelompok, kemudian Anda secara kelompok berinteraksi dengan angkatan di atas Anda misalnya, mungkin ada kerjasama antar kelompok gitu ya, atau Anda sebagai wakil dari Widya Mandala, ya mungkin ada program yang melibatkan dengan universitas lain, maka Anda juga berinteraksi antar kelompok. Anda mewakili Widya Mandala berinteraksi dengan mahasiswa UNER misalnya, gitu. Nah, apakah interaksi sosial tadi antara orang dengan kelompok, apakah hanya di kelompok di dalam kelompok Anda sendiri? Nah, enggak juga. Ya, Anda bisa juga secara pribadi ya berinteraksi
dengan kelompok di luar kelompok Anda. Tapi mungkin Anda mewakili diri Anda secara pribadi, bukan membawa nama kelompok Anda. Ya. Nah, seperti saya katakan tadi, saya menyoroti kata dinamis. Ya. Ada kata-kata dinamis di situ. Oke, menurut Anda, ya apa yang dimaksud dengan dinamis di sini? Ada yang mau berpendapat nggak? Oh ya, sudah ini kan sudah melihat video pembelajarannya kan? Atau belum? Sudah, Bu. Saya berasumsi Anda sudah melihatnya, sehingga saya langsung aja. Halo? Kenapa tidak bersuara? Dinamis itu selalu berubah nggak sih? Oke, sebentar. Mana share screen-nya? Saya share screen dulu. Berbeda. Oke, sudah terlihat kan di layar Anda? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Ya. Nah, memang ada proses sosial, ada interaksi sosial, gitu ya. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Ya. Jadi itu adalah proses sosial. Tetapi pada hakikatnya, ya, salah satu bentuk proses sosial yang paling menonjol dan itu juga dianggap sebagai proses sosial itu adalah interaksi sosial. Ya, bagaimana individu berhubungan dengan orang per orang, antara kelompok dengan orang dan antar kelompok. Ya, itu interaksi sosial. Ya, jadi tadi saya contohkan Iya, pagi rekan-rekan, ini sepertinya Bu Desi kelempar keluar, keputus mungkin jaringannya. Kita tunggu dulu. Saya coba chat Bu Desi juga. Kita tunggu dulu sampai Bu Desi bergabung kembali ya. Baik, Bu.
Oke, ya, maaf terlempar dari Zoom. Saya lupa nyolokin kabel. Oke, sebentar, saya buka lagi PPT-nya. Oke, buka lagi share screen-nya. Oke, sudah terlihat lagi ya? Ya, mana tadi? Oke, sebentar masih loading di tempat saya. Oke, nah ini dia, ya. Kan ada kata-kata dinamis di situ. Ya, kalau tadi yang hubungan orang per orang, orang dengan kelompok dan antar kelompok kan tadi sudah jelas, ya. Nah, menurut kalian apa sih makna dari kata-kata dinamis dalam penjelasan untuk interaksi sosial ini? Ada yang mau berpendapat? Dinamis itu artinya dapat selalu berubah. Ya, Esra. Ya, gimana Esra? Dinamis itu artinya cepat berubah, mudah berubah. Mudah berubah. Oke, ya. Terus berkembang. Terus berkembang maksudnya. Oke, ya. Jadi mudah berubah, terus berkembang. Ya, bisa memberikan contoh nggak, Esra? Kalau contoh dinamisnya dalam hubungan sosial atau dinamis secara umum? Dalam interaksi sosial, hubungan sosial. Hubungan sosial contohnya apa ya? Mungkin kalau misalnya kita pindah ke suatu kota, terus kita bertemu dengan orang-orang di kota itu, apa pemahaman kita tentang orang itu berubahnya cepat gitu. Kenapa sih, Bu? Pemahaman terhadap orang tersebut berubah cepat. Oke, bisa lebih dijelaskan lagi gimana? Konkretnya seperti apa? Mungkin misalnya kita punya prasangka terhadap orang tersebut, lalu kita akhirnya mengalami sendiri, lihat sendiri, akhirnya kita memiliki persepsi yang berubah gitu. Oke, ya. Ini misalnya antar orang dengan kelompok gitu ya, atau bisa juga orang dengan per orang gitu ya, gitu. Nah, misalnya Anda dari daerah mana, Esra? Dari Surabaya sih, Bu, tapi warga Jawa ya. Oke, Surabaya gitu ya. Misalnya ya karena ini kan daring gitu ya, Anda belum bertemu secara langsung dengan teman-teman Anda gitu ya. Nah, mungkin misalnya ketika Anda bertemu secara luring gitu ya, tatap muka secara langsung,
berinteraksi sosial secara langsung, mungkin kan ada teman-teman yang dari daerah di luar Surabaya, ya baik itu mungkin dari kota-kota lain di Jawa, gitu kan, selain Surabaya, atau mungkin bahkan yang di luar pulau. Nah, bisa saja misalnya Anda memiliki prasangka tertentu, stereotipi tertentu, ya, terhadap seseorang yang berasal dari luar kota Surabaya. Ya. Tapi setelah berinteraksi, ya, setelah lama berinteraksi, oh ternyata tidak seperti yang Anda bayangkan, tidak seperti yang selama ini ada stereotipi yang ada di dalam masyarakat. Ya. Sehingga akhirnya hubungan Anda yang tadinya mungkin penuh dengan prasangka, akhirnya enggak, Anda bahkan mungkin bisa menjadi teman yang baik. Ya. Antar kelompok misalnya, ya paling jelas terlihat adalah partai-partai saya rasa di Indonesia lah ya contohnya ya. Tapi saya yakin di negara manapun mungkin juga mirip lah. Ya. Sebentar bekerja sama, sebentar menjadi lawan. Ya kan? Misalnya partai A untuk pilkada tahun ini ya bekerja sama ya mengusung tokoh atau calon X gitu ya. Tuh, tapi mungkin berikutnya di pilkada berikutnya mungkin mereka menjadi lawan. Ya tidak mau bekerja sama kembali. Itu. Jadi memang hubungan sosial sangat dinamis. Nah, kenapa dinamis? Karena manusia kan pasti setiap saat berubah. Kepentingannya berubah. Ya. Kepentingan saya hari ini atau kepentingan kelompok saya saat ini mungkin sama dengan kepentingan kelompok lain. Kepentingan saya saat ini sama dengan kepentingan teman saya. Ya. Tapi mungkin suatu ketika kepentingannya berubah. Yang diperlukan berubah. Juga kondisi sosial gitu ya, ada perubahan sosial mungkin. Struktur pemerintahan mungkin berubah. Apa lagi ya? Ya mungkin aturan-aturan juga berubah sehingga akhirnya yang tadinya kerjasama ya sekarang menjadi lawan atau bertentangan. Ya. Nah itu hubungan dinamis ya karena dipengaruhi dari dalam internal entah itu individu entah itu kelompok ya kemudian juga dipengaruhi oleh perubahan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, struktur yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Itu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk interaksi sosialnya itu sendiri. Ya. Oke. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial, yang pertama tentu saja kontak sosial, gitu ya. Anda tidak mungkin melakukan interaksi sosial kalau tidak ada kontak sosial. Nah, mungkin kalau zaman sekarang kontak sosial tidak harus face to face, tidak harus secara langsung, tapi seperti saat ini, ya, itu sudah merupakan kontak sosial. Anda chat dengan pacar Anda yang ada jauh di luar kota sana, ya, itu juga merupakan kontak sosial. Ya, jadi yang pertama ada kontak sosial. Kemudian komunikasi. Ya, kalau hanya kontak sosial, ya, tapi nggak ada komunikasi, ya mungkin tidak ada interaksi sosial. Ya, kecuali kalau mungkin ada yang aliran kebatinan gitu ya, maksudnya bisa berkomunikasi tanpa harus bersuara, ya, itu. Ya, kalau misalnya face to face ya, ketemu secara langsung, ya. Nah, tapi mungkin kalau saat ini dengan adanya internet, WA, ya, komunikasinya bisa melalui tadi gadget gitu ya, melalui WA, melalui SMS, ya. Itu. Tapi yang pasti harus ada kontak sosial dan komunikasi. Ya, itu sebabnya kenapa Anda harus belajar beberapa bahasa asing misalnya, atau mungkin bahasa di luar bahasa ibu Anda, ya, supaya bisa berkomunikasi dengan orang yang memiliki bahasa yang berbeda, ya, sehingga terjadi interaksi sosial. Oke, next ini kita bahas nanti saja. Nah, tadi kita bicarakan bahwa interaksi sosial itu kan sifatnya dinamis gitu ya.
Nah, ini makanya kemudian dalam interaksi sosial ya, ada beberapa bentuk interaksi sosial ya. Ada yang asosiatif, ada yang disosiatif. Asosiatif ada yang kerjasama, ada yang akomodasi. Disosiatif ada yang persaingan, ada yang kontravensi. Nanti kontravensi ini bisa berubah menjadi konflik juga. Ada pertentangan juga. Ya. Nah, kalau dilihat dari bentuk-bentuknya, ya, asosiatif lebih ke arah yang positif, ya kan? Interaksi sosial yang lebih positif. Ya, sementara disosiatif itu yang lebih negatif. Ya, walaupun mungkin kalau persaingan, ya persaingan mungkin tidak selalu harus negatif ya. Artinya Anda bisa juga melakukan persaingan, tapi dengan cara-cara yang baik lah, ya, yang jujur gitu ya. Tapi kalau di sini gitu ya, itu terlihat persaingan ya lebih ke arah yang dikelompokkan menjadi yang disosiatif, yang lebih negatif gitu, dibandingkan yang kerjasama dengan akomodasi. Nah, nanti kerjasama ada bentuk-bentuknya juga, Anda bisa pelajari sendiri. Ya, kerjasama ada bentuk-bentuknya lagi. Ya, misalnya ada bargaining, ada kooptasi, ada koalisi. Ya, tapi intinya kerjasama adalah ketika Anda dengan orang lain atau kelompok Anda dengan kelompok lain itu memiliki kepentingan yang sama dan secara sadar Anda berusaha bagaimana Anda bisa meraih kepentingan bersama-sama dengan orang lain atau dengan kelompok lain. Gitu. Ya, intinya kerjasama di situ. Ya, meskipun nanti tadi ada bentuk-bentuknya lagi. Ya, nah Anda pelajari sendiri. Ya. Nah, tadi saya contohkan gitu ya, misalnya kerjasama tadi antar partai gitu ya, misalnya saya lupa ya, Jokowi kemarin itu diusung oleh partai PDIP dengan partai siapa gitu ya, itu. Ya, artinya mereka kerjasama. Ya. Atau misalnya Anda di kelas ini antar teman, ya, artinya interaksi per orang, dapat tugas meskipun misalnya tugas individu, ya, tapi mungkin Anda juga bisa melakukan kerjasama. Ketika Anda tidak paham, ya tidak mengerti bagaimana misalnya mengerjakan tugas tersebut, ya, Anda kerjasama dengan teman Anda, ya, dengan beberapa orang teman Anda. Ya, ini tugas ini sebaiknya dikerjakan seperti apa sih? Saya tidak paham misalnya. Kebetulan mungkin teman Anda juga tidak paham, ya. Nah, Anda bersama-sama berusaha mempelajari tugas tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua, yang asosiatif ada akomodasi. Ya. Intinya akomodasi adalah bagaimana Anda membuat sebuah konflik pertentangan ya menjadi reda. Ya, jadi misalnya situasi yang tidak nyaman ya menjadi lebih nyaman. Keadaannya menjadi seimbang lagi. Ya. Kadang-kadang kan antar kelompok misalnya saling bertentangan gitu ya, itu. Nah, bagaimana caranya supaya menjadi kerjasama lagi, ya, menjadi damai lagi. Nah, itu akomodasi, ya, merupakan keadaan yang seimbang, ya, proses untuk meredakan pertentangan, ya, supaya lebih stabil lagi. Ya. Mungkin Anda pernah gitu ya melakukan akomodasi misalnya ketika Anda mungkin berselisih pendapat dengan teman Anda, ya, atau mungkin berselisih pendapat bertengkar dengan adik Anda, saudara Anda, ya, kemudian Anda melakukan akomodasi. Bisa Anda lakukan sendiri, tapi bisa juga memerlukan orang ketiga. Ya. Jadi misalnya antar suami istri gitu ya, bertengkar nih, ya, bercekcokan rumah tangga. Ya, bisa jadi mereka pergi ke psikolog, ya, psikolog, supaya membantu bagaimana merukunkan mereka kembali, bagaimana keluarga mereka, ya, pernikahan mereka menjadi harmonis lagi. Ya, nah itu akomodasi. Akomodasi memang nanti ada juga bentuk-bentuknya lagi, ya, sama seperti kerjasama, ya, ada coercion, ada compromise, ya, macam-macam.
Ya, tapi nanti Anda pelajari sendiri ya, gitu. Karena kalau kita bahas di sini, ya akan banyak sekali, gitu ya. Maksud saya gini, saya lebih suka nanti kita berdiskusi, ada kasus, nah, gitu, ya. Kaitannya antara sosiologi nanti dengan psikologinya. Ya, tapi nanti kalau bentuk-bentuknya yang kecil-kecil itu Anda lihat lagi. Ya. Nah, akomodasi kalau misalnya antar kelompok nanti bisa ke asimilasi. Jadi misalnya kelompok yang berbeda budayanya, berbeda normanya, ya, itu nanti bisa saling berintegrasi. Ya, artinya apa ya? Anda menerima budaya kelompok lain, ya, dan Anda menggunakan budaya kelompok lain dalam kehidupan Anda. Itu bisa terjadi ya, ketika antar dua kelompok, ya Anda berada dari budaya yang berbeda, ya bertemu dengan kelompok dengan ya budaya yang berbeda dengan kelompok Anda, ya nanti bisa terjadi asimilasi. Gitu. Kemudian yang disosiatif, ya ada persaingan, ya tadi, ya tentunya setiap kelompok berusaha ingin unggul, ya sehingga kemudian mereka berusaha mengalahkan kelompok lawan. Jadi misalnya kemarin terasa kalau Pilpres kemarin, ya terasa sekali persaingannya antara kubu Jokowi dengan kubu Prabowo, ya. Bagaimana masing-masing pihak berusaha menjatuhkan pihak lawannya, ya, dengan berbagai macam cara. Nah, supaya jago yang mereka usung itu unggul, supaya kubu mereka unggul memenangkan persaingan. Ya, saya rasa dalam dunia bisnis, ya itu juga ya sering terjadi persaingan juga. Ya. Atau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Anda dengan teman Anda, ya mungkin bisa terjadi persaingan juga. Ya. Terakhir kontravensi, ya ini antara persaingan dengan pertentangan. Jadi kita tidak menyukai orang lain, ya ada prasangka orang lain pada kelompok lain, ada kecurigaan pada orang lain, ya. Tetapi kita tidak menyatakan secara langsung. Ya. Jadi misalnya tadi, gitu ya, Anda tidak suka pada si X, ya mungkin karena sikapnya si X, ya sifatnya si X, perilakunya si X, ya. Ya, atau mungkin tadi si X berasal dari kelompok tertentu, ya yang mungkin memiliki stereotip yang negatif, label yang negatif di masyarakat. Ya. Tapi mungkin Anda tidak menyatakannya. Ya, Anda hanya misalnya menunjukkan mimik tidak suka, atau mungkin Anda tidak mau bergaul dengan dia. Ya, itu kontravensi. Ya, bisa juga antar per orang, ya, antar kelompok juga bisa. Ya, nah, bisa juga kontravensi ini akhirnya berakhir pada konflik. Ya, jadi misalnya contoh paling gampang, mungkin Anda pernah, meskipun Anda tidak mengalami langsung gitu ya, ya antara kelompok Dayak Madura di Kalimantan. Ya. Awalnya mungkin terjadi prasangka gitu ya antar kelompok. Misalnya kelompok Dayak tidak suka dengan kelompok Madura, ya curiga dengan kelompok Madura. Kemudian kelompok Madura juga tidak menyukai dengan kelompok Dayak, ya karena budaya mereka berbeda. Ya. Itu. Nah, pada satu titik tertentu, ya ketika ada trigger, ya ada kejadian, nah itu bisa menyulut pertikaian, ya secara terbuka. Ya, tadinya mungkin hanya menunjukkan ketidaksukaan secara diam-diam, gitu ya, mungkin bergosip ya antar sesama orang Dayak atau mungkin sesama orang Madura juga menyatakan ketidaksukaannya terhadap orang Dayak dan seterusnya. Itu kontravensi, tapi bisa juga akhirnya berubah menjadi pertikaian, konflik secara langsung, artinya secara terbuka. Ya, perang antara
kelompok Dayak dan kelompok Madura. Ya, saya lupa tahun kejadiannya. Ya mungkin kalau Anda ada yang orang Kalimantan Barat, ya mungkin tahu. Ya paling tidak mungkin mendapat cerita dari orang tua Anda mungkin kalau Anda tidak mengalami secara langsung. Ya. Itu secara umum bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Belum ada. Oke, kalau belum ada saya mungkin Anda bisa diskusi ini gitu ya. Mungkin bukan diskusi secara kelompok gitu ya, tapi Anda bisa menyatakan pendapat Anda secara langsung. Kita diskusi langsung satu kelas saja. Oh, sebentar, ini kok ada tanda merah seperti ada chat. Sebentar, saya lihat dulu. Oh, oke. Ya, terima kasih Aro tawarannya. Saya tidak melihat chatnya tadi. Oke, nah ini ada beberapa gambar gitu ya. Kita bisa berdiskusi dengan menggunakan teori interaksi sosial ini. Ya, kira-kira ini apa yang terjadi gitu ya, ditinjau dari teori interaksi sosial. Ya, tapi bisa juga Anda kaitkan juga dengan sosiologi secara makro gitu ya, artinya bisa Anda kaitkan juga dengan struktur sosialnya, normanya, ya mungkin peran individu di masyarakat, ya. Tapi yang pasti juga harus Anda kaitkan dengan interaksi sosial tadi. Ya, bisa dari bentuk-bentuknya, bisa juga secara umum gitu ya, interaksi sosialnya. Oke, ini gambar yang pertama. Oke, ya, seperti kita ketahui, ya, ada banyak daerah yang mengalami banjir, ya, karena memang beberapa hari ini saya rasa hujannya memang sangat-sangat deras gitu ya. Yang terakhir yang saya tahu misalnya di Semarang, ya sampai Universitas Sultan Agung Semarang itu juga terendam banjir. Ya, itu. Nah, ketika banjir datang, ya ketika kita mengetahui ada musibah banjir di sebuah daerah, ya, biasanya yang kalau kita amati apa yang kemudian masyarakat lakukan? Menggalang dana, Bu. Ya, siapa? Menggalang dana. Oh, oke, menggalang dana. Oke. Selain menggalang dana, apa lagi? Mungkin menjadi volunteer, Bu. Oke, menjadi volunteer. Volunteer langsung terjun ke lapangan gitu ya? Iya. Oke. Apa lagi? Menjadi volunteer, menggalang dana. Gotong royong, bantuin orang. Oke. Ya, bergotong royong gitu ya. Ya. Nah, kira-kira yang menggalang dana, volunteer, bergotong royong ini orang-orang yang hanya yang terkena musibah banjir kah? Atau orang yang di luar kelompok yang terkena musibah banjir ini? Dari luar juga bisa bersama-sama, Bu. Bersama-sama. Artinya bersama-sama ini ya gabungan antara yang di luar masyarakat yang kena banjir dengan masyarakat yang kena banjir.
Oke, nah kalau dari interaksi sosial ini, ya, ini kita bisa lihat ini merupakan bentuk interaksi sosial yang mana? Asosiatif, Bu. Asosiatif. Oke, asosiatif tadi kan ada 2 ya. Nah, kira-kira yang mana? Kerjasama. Kerjasama. Oke, kenapa kerjasama? Memiliki kepentingan yang sama, Bu. Oke, ya kata kuncinya kerjasama kan ada kepentingan yang sama. Nah, kepentingannya apa? Kan yang satu kebanjiran, satunya nggak kebanjiran. Kepedulian bersama mungkin, Bu. Oke, kepedulian bersama, kepentingan bersama, ya. Saya setuju gitu ya, ada kepentingan bersama, ada kepedulian bersama. Tapi kira-kira apa kepentingannya atau kepeduliannya? Kesejahteraan masyarakat, Bu. Oke, kesejahteraan masyarakat, ya. Jadi bagaimana supaya masyarakat yang terkena banjir ini tidak terlalu menderita, ya kan? Kalau dia diam terus di rumahnya, ya kan menggigil kedinginan terus terendam air gitu kan. Ya, artinya kan masyarakat yang terkena banjir memiliki kepentingan bagaimana supaya mereka paling tidak selama kebanjiran ini mereka masih bisa apa ya tidak terlalu sengsara gitu ya, tidak terlalu menderita. Ya, kemudian juga kebutuhan pokoknya ya misalnya makan paling nggak makan ya kebutuhan biologisnya itu terpenuhi. Ya. Nah, orang yang di luar masyarakat yang terkena banjir tadi saya rasa juga memiliki kepentingan yang sama gitu ya bagaimana supaya masyarakat yang terkena banjir ini ya terkurangi penderitaannya ya tidak terlalu menderita dan juga masih bisa memenuhi kebutuhan paling tidak biologisnya makan gitu ya itu mendapat tempat yang layak ya artinya kan mungkin mereka tidak bisa tidur di rumahnya, tidak bisa beraktivitas di rumahnya yang masih terendam banjir, ya, sehingga mungkin harus dicarikan tempat pengungsian terlebih dahulu. Ya, itu sehingga dengan kepentingan yang sama ini, ya meskipun dari dua pihak yang berbeda, ya mereka kemudian melakukan kerjasama, gotong royong. Ya, saya yakin ketika para volunteer ini datang, mereka juga akan memerlukan bantuan warga, gitu ya, karena warga kan pasti tahu seluk-beluk daerahnya, ya itu. Ya. Nah, pertanyaan yang lebih lanjut lagi adalah kenapa mereka mau melakukan kerjasama atau paling tidak orang-orang yang di luar masyarakat yang terkena banjir ini mau peduli menolong orang-orang yang terkena banjir, saling bekerja sama supaya yang terkena banjir ini tidak terlalu menderita lah ya, masih bisa hidup dengan cukup nyaman selama hari-hari kebanjiran ini. Apa yang mendasari selain tadi kepentingan bersama tadi, kepentingan yang sama? Rasa empati, Bu. Rasa empati, oke. Ya, ketika Anda mendengar ada korban banjir gitu ya, ada daerah yang kebanjiran, kemudian ada misalnya memberikan sumbangan bisa disalurkan kemana. Nah, mungkin Anda yang memiliki rasa empati yang tinggi kemudian merelakan sebagian dari uang Anda ya atau mungkin barang-barang Anda untuk diberikan pada mereka. Oke, selain dari rasa empati, apa lagi? Mungkin sebagai warga negara Indonesia kita juga menjunjung persatuan, Bu. Oke, ya. Berarti di Indonesia ada apa? Tadi menjunjung tinggi persatuan. Itu sesuatu yang apa? Termasuk apa itu? Budaya, Bu. Hah? Budaya atau Ya. dasar negara mungkin, Bu. Oke, ya. Jadi ada budaya, ada norma di masyarakat kita, gitu ya, bahwa kita wajib menolong orang yang kesusahan.
Ya, itu norma kita. Ya, dan itu diinternalisasi dalam diri individu. Ya, sehingga orang-orang yang mampu, orang-orang yang memiliki kemampuan, mungkin misalnya bergerak untuk menjadi volunteer di sana. Ya. Atau misalnya orang yang memiliki harta lebih gitu ya, kemudian menyumbangkan sebagian hartanya, sebagian uangnya untuk mereka. Ya, karena selain tadi perasaan empati yang tinggi, ya, juga ada norma yang diinternalisasi oleh individu. Ya, nah di masyarakat kita memang normanya seperti itu. Ajaran agama juga mengatakan seperti itu. Ya, jadi selain dari diri individu tadi empati, ya, juga ada norma sosial. Nah, norma sosial ini yang bagian dari sosiologi. Ya. Norma ini akhirnya berpengaruh pada perilaku individu. Individu mau menolong orang yang kebanjiran. Ya, bentuknya apa? Tadi apa kalau dilakukan secara kelompok tadi kerjasama. Ya. Kalau mungkin dilihat dari individualnya saja ya oke, itu perilaku menolong gitu ya. Tapi ketika individu kemudian berinteraksi dengan orang-orang di tempat yang banjir gitu ya, atau misalnya ketemu dengan orang lain juga memiliki maksud dan kepentingan yang sama, nah kemudian terjadilah kerjasama. Gitu. Ya. Nah, di pemerintahan sendiri pun mungkin juga ada strukturnya gitu ya, ada aturannya ya. Kalau kita lihat bahwa di pemerintahan ya juga ada badan yang memang khusus menangani bencana, ya, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, ya, dan mereka memang yang in charge bertugas ketika ada bencana bagaimana mengkoordinasi supaya menolong orang-orang yang terkena bencana ini. Ya. Sehingga ya mungkin dari sisi logistik mereka bagaimana mereka mendistribusikan bantuan ya beras atau bahan pangan lainnya, baju layak pakai supaya bisa tersalurkan pada korban banjir. Ya, itu dari struktur pemerintahan mungkin juga turut berperan. Bahkan mereka mungkin mengkoordinasi juga gitu ya, masyarakat siapa yang mau memberikan pertolongan ya mereka yang mengkoordinir ya itu. Ya, nah ini kita beruntung ketika kita menghadapi bencana gitu ya ya mudah-mudahan sih kita nggak terkena bencana gitu ya. Tapi ketika ada satu kelompok yang terkena bencana, pasti banyak orang lain yang mau membantu, ya bekerja sama meringankan beban mereka. Ya. Oke, next ya, yang suka drakor ya, suka artis Korea, mungkin tahu artis ini ya. Saya sendiri tidak terlalu kenal lah, ya, tidak tahu. Ya. Nah, tapi si artis ini diberitakan bunuh diri gitu ya, baru saja. Ya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan si artis ini mengakhiri hidupnya? Ditinjau dari sisi sosiologi interaksi sosial. Ada yang bisa berpendapat? Banyak hate speech, Bu. Oke. Banyak hate speech. Ya. Kemudian apa lagi? Hate speech kemudian menyebabkan apa, Aro? Psikologisnya terganggu, Bu. Jadi dia merasa stres, merasa kayak gimana gitu, Bu. Dia gak nyaman gitu loh, Bu, dengan hidupnya. Jadi terganggu. Oke. Hate speech menyebabkan dia merasa stres, ya, tidak nyaman, ya well-being-nya terganggu. Oke, kemudian apa lagi? Selain tuntutan banyak, sosial, Bu. Tuntutan sosial. tuntutan Dia sosial, kan, tuntutan ya, sosial yang seperti apa?
sebagai artis di Korea kan dia dianggap harus seperfect mungkin, Bu. Jadi nggak boleh ada kekurangan dan lain itu, Bu. Oke. Ya, ini namanya memang kalau saya mengatakan bermain peran. Ya. Dia kan di masyarakat Korea sana gitu ya. Dia sebagai artis, perannya sebagai artis ya. Maksud saya bukan peran di drama Korea gitu ya, bukan di film, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita kan juga memiliki peran masing-masing. Ya kan? Nah, kebetulan salah satu peran yang dibawakan atau yang dimiliki oleh dia ini ya, si Song ini itu adalah artis. Nah, ketika kita memiliki peran, itu kan ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya adalah kita harus berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Ya, sama kalau misalnya Anda bermain sandiwara, ya Anda menjadi raja, ya maka kan Anda harus berperilaku dalam sandiwara tersebut sebagai seorang raja. Ya. Mungkin pakaiannya harus seperti apa kalau seorang raja itu, ya mungkin gaya bicaranya harus berwibawa mungkin, ya sama. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa sebagai artis atau aktor di Korea tuntutannya tinggi ya kalau nggak salah ya, harus selalu tampil cantik mungkin kan, harus mungkin selalu terlihat happy ya dan entah apa lagi. Gitu. Ya, oke. Jadi secara sosiologi tadi salah satunya adalah karena perannya sebagai artis. Ada norma di sana, ada harapan di sana. Bagaimana dia harus berperilaku sebagai seorang artis, ya, yang mendapat pujaan dari begitu banyak penggemarnya, ya, fansnya. Ya. Oke, ya. Apalagi? Kondisi lingkungan kerjanya mungkin, Bu. Kondisi lingkungan kerjanya. Oke, maksudnya seperti apa kondisi lingkungan kerja? Kayak manajernya yang toksik, kadang-kadang nggak apa namanya? Ya toksik gitu, Bu. Terus kadang nggak menghargai dia, kadang-kadang kan dimaki-maki juga, Bu, karena kamu kok nggak bisa profesional sih, gini-gini. Kan karena dia capek juga, makanya jadi performa kerjanya jadi kurang gitu, Bu. Oke, ya jadi ada tuntutan kerja di sana gitu ya. Ada aturan kerja yang harus dia penuhi ya mungkin, dan kebetulan mungkin memang tuntutannya mungkin keras gitu ya. Dia harus begini dan mungkin manajernya mungkin ya tadi ya membuat suasana kerja yang toksik tadi gitu ya, tidak membuat individu merasa nyaman kerja di sana. Oke, apalagi kaitannya dengan interaksi sosial, ada nggak yang membuat si Song ini kemudian melakukan bunuh diri? Mungkin dia mulai jadi antisosial karena tekanan sosial yang dia dapat dari lingkungan kerja, terus sama dia kan karena dia jadi figur publik, terus dia nggak tahu mau melampiaskan perasaannya dia itu kemana, jadi nggak ada semacam sarana untuk melepaskan diri karena dia selalu harus jaga penampilan. Oke, ya mungkin dia minim interaksi sosial yang positif gitu ya, Edison? Iya Bu, nggak ada kurang interaksi positifnya. Terus pas waktu dia harus berinteraksi juga dia terpaksa tetap harus menjaga kata-katanya. Oke, ya.
Artinya kan ketika individu menghadapi sebuah masalah, ya, ketika individu memiliki seseorang untuk berinteraksi, ya, untuk menceritakan atau untuk curhat dan sebagainya, nah itu kan bisa mengurangi perasaan tidak nyamannya. Ya. Mungkin masalahnya tidak langsung terselesaikan saat itu, gitu ya, dengan ngomong, ya, curhat tadi. Ya, tetapi paling tidak perasaannya lega. Ya, merasa ada orang yang mendukung dia. Merasa bahwa saya memiliki teman. Saya tidak sendirian. Ya. Nah, mungkin ini yang tidak dimiliki oleh beberapa artis Korea, gitu ya, karena saya baca kan banyak artis Korea yang bunuh diri. Ya, selain tadi, ya, secara makro sosiologi tadi bahwa lingkungan kerja yang penuh tuntutan, kemudian para netizen yang juga penuh tuntutan karena perannya sebagai artis, ya, belum lagi kemudian banyak hate speech, gitu ya, itu banyak mencela, ya, sehingga itu berpengaruh pada pribadinya, pada emosinya, pada perilakunya. Ya. Nah, mungkin juga persaingan, ya, antar artis aktor Korea, mungkin persaingannya ketat di sana, ya, interaksi sosial yang disosiatif tadi, ya. Itu yang membuat mungkin si Song ini merasa stres, depresi, dan seterusnya. Plus tadi minim interaksi sosial yang positif, yang mendukung dia. Ya, sehingga merasa ya saya hanya sendirian, tidak ada yang mendukung, orang-orang membenci saya. Ya, tadi dengan banyak hate speech tadi, yang ngapain saya hidup di dunia ini. Ya, tidak tertahankan, ya sudah akhirnya membuat jalan pintas, ya, bunuh diri. Ya, itu. Ya, jadi Anda lihat bahwa lingkungan sosial, gitu ya, sosiologi, yaitu berpengaruh pada perilaku individu. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya lewatkan tadi di slide tadi. Bagaimana dengan suku terasing? Menurut Anda apakah akan bertahan? Mereka memiliki interaksi sosial enggak? Memiliki, Bu. Oke, bentuk interaksi sosialnya antar siapa? Antar kelompok? Antar mereka. Antar mereka saja, Bu. Oke, mereka antar menutup mereka diri. Saja. Oke, ya. Ada banyak suku-suku yang terasing yang memang sengaja memilih, ya, membatasi interaksi sosial dengan kelompok lain. Ya, seminim mungkin mereka berinteraksi sosial dengan kelompok lain. Ya, tapi bukan berarti tidak ada kontak sama sekali, ya, dengan kelompok lain. Saya yakin masih ada lah. Ya, tapi mungkin minim. Ya, jadi misalnya suku anak dalam atau suku anak rimba, ya, saya lupa ini. Ya. Di Sumatera, kemudian Baduy, kemudian kelompok desa Naga, ya, di daerah Jawa Barat, ya, itu memang memilih untuk mengisolasi kelompok mereka, gitu. Ya, nah, kalau menurut Anda kira-kira mereka bisa bertahan nggak? Karena kan kalau sekarang ini mungkin kita tidak bisa artinya kita sering kerjasama dengan kelompok lain lah. Ya. Nah, mereka dengan sengaja mengisolasi diri, ya, artinya kalau misalnya suku anak rimba ini, ya, mereka di hutan itu saja. Ya. Baduy ya memang di desanya itu sendiri. Ya. Nah, menurut Anda kira-kira mereka bisa bertahan atau enggak? Artinya kelompok mereka, ya, suku mereka akan terus ada sampai selama-lamanya, ataukah akan punah gitu? Atau mungkin mereka akan berubah dari yang mengisolasi diri, akhirnya kemudian banyak melakukan interaksi dengan kelompok luar. Ya, menurut saya yang itu, Bu. Nanti
kan kita juga nggak tahu ke depannya kayak gimana kan Bu. Mungkin saja ke depannya nanti hutan-hutannya itu akan ditebang untuk dijadikan pemukiman. Terus juga berarti kan mereka yang biasanya hidup di hutan, terus juga mencari makan di hutan, mereka akan mau nggak mau beradaptasi dengan perubahan yang baru kan Bu. Jadi mulai tahu bahwa oh ternyata dunia luar itu seperti ini, ternyata di kehidupan sebelah itu seperti ini gitu. Jadi mungkin mereka masih ada tapi lebih ke berbaur gitu ya Bu. Tapi masih belum tahu lagi karena kan kita juga tidak tahu karakter sosial dari mereka. Kita nggak tahu karakteristik mereka, apakah mereka mohon maaf nih Bu, mungkin ada yang terbiasa kanibal atau kan kita juga belum bisa memastikan gitu. Jadi tergantung sama kelompok sosialnya dulu seperti apa, mungkin gitu Bu, menurut saya. Oke. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda gitu ya. Memang ada dua kemungkinan gitu ya. Mereka akhirnya melakukan interaksi sosial dengan kelompok luar mereka, ya, atau mungkin juga ya sudah mereka bertahan. Ya. Nah, kalau terjadi interaksi sosial atau akhirnya mereka kelompok ini memutuskan interaksi sosial, kira-kira penyebabnya apa? Atau misalnya anak suku inilah, anak suku dalam ini, atau anak suku rimba ini yang tinggal di hutan. Ya. Nah, apa yang menyebabkan mereka akhirnya berinteraksi dengan kelompok luar? Ya, ada yang mau berpendapat? Intervensi dari pihak luar, contohnya apa? Oke. Selain dari peneliti yang meneliti kehidupan mereka, ya, apa lagi? Intervensi dari mana lagi? Oke. Ya, masyarakat di luar suku tersebut. Kalau masyarakat dari luar, kira-kira apa pengaruhnya apa? Maksud saya intervensinya seperti apa? Oke, ya. Selain masyarakat sekitar, ada lagi nggak yang bisa memberikan intervensi pada suku ini? Mungkin kebutuhan dari suku itu sendiri, Bu. Oke, kebutuhan dari suku itu sendiri. Kebutuhan apa? Misalnya ketika dia biasanya mencari makan di hutan, tiba-tiba ketika hutan itu sudah tidak memberikan makanan yang cukup untuk mereka, mau tidak mau mereka harus keluar untuk berinteraksi dengan orang lain gitu. Atau mungkin kebutuhan lainnya, misalnya ada yang sakit, terus kemungkinan di situ bentuk pengobatannya atau apa tidak bisa mencukupi untuk mereka bertahan hidup misalnya. Mereka mungkin ada kemungkinan untuk mencari solusi lain gitu. Oke, ya. Saya setuju dengan Anda gitu ya, menarik sekali pendapat Anda. Ya. Nah, cuman ini saya tertarik dengan kata-kata Anda bahwa mungkin mereka tidak bisa lagi mencari makan di hutan. Kenapa? Ya, seperti yang kita tahu ya, bahwa banyak hutan-hutan yang sekarang sudah dijadikan pemukiman atau ada kepentingan lain gitu, dan mereka terdesak mencari tempat lain untuk bermigrasi, mencari tempat lain, dan kalau itu terus terjadi, mungkin lahan mereka hidup juga akan semakin sempit gitu. Dan, mungkin mereka butuh
mungkin yang biasanya makan sagu tiba-tiba pohon sagu nggak ada gitu. Gitu. Ya, ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan gitu ya dari pendapat Anda semua, ya, kalau misalnya pilihannya adalah mereka berinteraksi dengan orang luar, ya, membuka diri untuk berinteraksi sosial dengan kelompok lain di luar kelompok mereka sendiri, itu ada dua faktornya. Dari dalam suku tersebut, ya, kemudian dari luar. Dari dalam kelompok tersebut, suku tersebut, mungkin pasti kebutuhan pokok ya. Jadi misalnya tadi kebutuhan biologis, makan. Ya. Ketika hutan mereka semakin sempit, ya, mereka tidak memiliki daerah lagi, ya, daerah perburuan lagi, maka mungkin mereka harus berinteraksi dengan orang luar untuk mempertahankan hidup. Ya, mempertahankan hidup mereka, kelangsungan hidup mereka. Ya, kan nggak mungkin mereka akan membiarkan kelompok mereka mati kelaparan. Ya, pasti mereka akan berusaha untuk mencari cara untuk mendapatkan makanan. Ya. Kemudian yang dari luar, ya pasti ada banyak. Ya, ya misalnya tadi dari pemerintah, gitu ya. Ketika pemerintah pada zaman Presiden Soeharto ada kebijakan untuk transmigrasi bagi orang Jawa. Ya, transmigrasi, artinya mereka pindah ya keluar Jawa. Ya karena dianggap waktu itu Jawa kalau tidak transmigrasi lama-lama nanti Jawa penuh sesak gitu ya. Gitu. Ya sementara pulau di luar Jawa pada waktu itu masih banyak yang kosong gitu ya. Nah, tapi untuk transmigrasi ini ya seringkali kemudian membuka lahan ya untuk menempatkan para transmigran ini. Yang membuka lahan artinya bisa jadi membuka hutan untuk dijadikan tempat para transmigran ini. Ya, sehingga hutan yang tadinya mungkin luasnya sekian hektar, ya makin lama makin sempit. Belum lagi misalnya faktor lain gitu ya, penebangan pohon, ya, atau pembalakan liar, ya, atau apapun, ya, sehingga membuat hutan mereka semakin lama semakin sempit. Ya, gitu. Kemudian satu hal lagi, ya, kalau menurut saya anggapan bahwa cara hidup mereka itu jadi banyak di antara kita mengukur kehidupan mereka ini dengan kacamata kita, ya, dengan standar yang kita miliki. Ya, mereka dianggap terbelakang, dianggap bodoh, ya, dari kacamata kita. Ya, sehingga kita berusaha membuat mereka berpakaian seperti kita, gitu ya, mendapatkan makan harus makan yang nasi misalnya, padahal mungkin mereka biasanya tadi makan sagu misalnya, ya, gitu. Ya mungkin lama-lama mereka juga akan terpengaruh juga. Ya. Oh, yang baik itu adalah makan nasi, bukan sagu misalnya. Ya. Oh, harus berpakaian seperti ini untuk dianggap beradab, dianggap layak. Gitu. Ya, padahal mungkin saja mereka juga memiliki kebijaksanaan tersendiri, ya nilai-nilai tersendiri, ya dan itu mungkin sudah pas buat mereka. Tapi seringkali kita orang luar mengintervensi mereka, ya tanpa melihat dulu kebutuhan mereka seperti apa, kebudayaan mereka seperti apa, lokal wisdomnya seperti apa, tapi memaksakan nilai-nilai yang ada dalam yang sudah kita anut, ya. Gitu. Ya, mungkin saja lama-lama mereka terdesak gitu ya, sehingga kemudian mereka akhirnya berinteraksi atau lebih banyak lagi membuka diri ya, berinteraksi dengan orang luar. Ya, akankah mereka bertahan? Ya memang kita tidak bisa meramalkan gitu ya. Saya sepakat dengan siapa tadi ya, tidak bisa meramalkan. Ya, bisa jadi bertahan, bisa jadi tidak. Gitu. Ya, tapi menarik untuk mengkaji
ya dengan adanya interaksi sosial ini, bagaimana dengan suku-suku terasing ini. Kelompok Badui misalnya, ya dulunya semuanya sama, ya Badui memiliki norma adat yang mereka pegang bersama. Tapi kemudian ya beberapa orang dari warga Badui ya berinteraksi dengan orang luar dan akhirnya mungkin mereka tidak sepenuhnya memegang adat yang asli tadi. Ya, sehingga kemudian sekarang ada Badui dalam dan Badui luar. Ya, Badui dalam itu mereka yang lebih mengisolasi diri, yang masih menjalankan aturan seperti yang diturunkan oleh nenek moyangnya, sementara Badui luar itu sudah fleksibel, ya beradaptasi. Ya, ketika mereka bisa berinteraksi lebih bebas dengan orang luar, ya. Meskipun mereka juga masih memegang adat-adatnya beberapa, tetapi misalnya listrik gitu ya, mereka sudah menggunakan listrik. Sementara Badui dalam itu masih menolak listrik. Ya. Itu contohnya akhirnya ya mungkin beberapa akhirnya memilih untuk berinteraksi dengan kelompok luar, ya, terpengaruh oleh kelompok luar atau melakukan terjadi asimilasi, yang menerima nilai-nilai dari kelompok di luar kelompoknya. Ya. Gitu. Nah, kira-kira kalau pengaruhnya pada secara individual, artinya pada individu-individu di dalam kelompok suku terasing ini, kira-kira apa interaksi sosial dengan kelompok luar? Ada yang bisa berpendapat nggak? Cari makanan atau cari pakaian? Kenapa Esra? Cari pakaian atau cari makanan gitu mungkin. Oke, artinya mereka terpengaruh, ya. Ada pengaruh, proses pengaruh sosial di sana, ya. Mereka ya beradaptasi gitu ya, atau berasimilasi, ya, sehingga tadi ya misalnya mereka mengenakan pakaian seperti yang kita pakai sehari-hari, ya. Mereka belajar baca tulis, ya ingin bisa membaca seperti masyarakat di luar kelompok mereka, ya, itu pengaruhnya kepada mereka. Ya, walaupun mungkin saya rasa mungkin ada juga ketakutan gitu ya, kecemasan, ada perasaan terancam. Ya, akankah budaya saya, adat saya hilang? Ya, ada kecemasan mungkin terutama pada pemangku-pemangkunya, ya, pada kepala sukunya, ya. Tapi kalau misalnya yang saya gambar di sini anak-anak, ya mungkin mereka tidak akan ada perasaan cemas seperti itu. Ya. Oke, ini mungkin yang terakhir, ya. Sekarang ini kita tidak bisa terlepas dari internet, ya. Tidak bisa lepas dari dunia maya. Ya. Nah, cuman ke depannya, menurut Anda, akankah kita akan tergantung dari internet, hidup bersama internet, dan akhirnya terlepas dari keluarga dan teman di dunia nyata? Oke, menurut Anda bagaimana? Ini kan terutama generasi Anda ya, generasi Anda kan pasti sangat lekat dengan yang namanya internet. Menurut saya, Bu, mungkin seharusnya kalau dari keluarga tidak mungkin terlepas, Bu. Kenapa? Karena keluarga itu kan, kalau kita masih kecil, masih anak-anak, itu kan biasanya orang tua mengajari kita tentang dunia, tentang kehidupan. Orang tua yang mengajari segalanya dan membantu kita berkembang, Bu. Oke. Jadi tidak bisa terlepas kalau dengan keluarga, enggak ya? Ada kasus seperti ini gitu ya, saya pernah baca. Ada seorang suami ya yang mulai mengenal internet dan akhirnya kecanduan dengan internet. Ya, bahkan dia lebih suka chatting ya, juga melihat gambar-gambar atau film pornografi di internet dibandingkan berinteraksi dengan istrinya.
Ya, sehingga akhirnya istrinya mengultimatum, pilih saya atau internet itu. Nah, suaminya yang mengatakan bahwa I love you, saya mencintai kamu, tapi saya nggak bisa lepas dari internet itu. Ya, internet membuat saya melupakan beban. Ya, saya merasa terhibur dengan chatting di internet, melihat lagu di internet, melihat film-film pornografi di internet, gitu. Sehingga akhirnya kemudian istrinya yang menceraikan dia. Nah, seperti itu kan artinya si suami ini terlepas dari keluarganya. Dia memilih berinteraksi di internet dibanding berinteraksi dengan istrinya. Oke, nah apa pendapat kalian? Apakah internet memang bisa akhirnya membuat kita terlepas dari keluarga atau teman kita di dunia nyata? Ya, menurut saya sangat bisa, Bu. Sangat-sangat bisa. Terus juga, kan tadi Isabella bilang toh, kalau misal keluarga itu dia lebih memberikan edukasi, lalu juga kayak nilai-nilai moral gitu ya, Bu. Bisa jadi agama atau kehidupan. Nah, kalau di sekitar saya, kebanyakan itu anak-anak dari kecil sudah diberikan gadget. Jadi seperti HP, tablet gitu. Jadi mereka kehidupannya sudah terpaku sama itu. Dan juga di keluarga saya sendiri, Bu, mama saya itu kalau nonton Ikatan Cinta itu kan dilihatnya di HP ya, Bu. Lihat di banyak iklan. aplikasi. Iya, Bu, di aplikasi Telegram tapi. Jadi nggak ada iklan. Nah, nontonnya itu dari jam berapa ya? Dari jam 8 sampai jam 11 itu nggak lepas, Bu. Tapi kita kalau misal ngobrol, itu waktu kita makan atau misal lagi nggak pegang HP itu kita benar-benar ngobrol yang bersama. Jadi menurut saya kita nggak bisa lepas dari internet, tapi kita bisa mengontrol bagaimana cara kita memanfaatkannya. Jadi gimana caranya internet ini tidak sampai mempengaruhi kehidupan sosial kita. Jadi kita tetap ada interaksi bersama teman, keluarga juga. Gitu, Bu. Oke. Ini kalian punya Instagram nggak? Pada punya ya, pasti ya? Punya, Bu. Punya, Bu. Punya, Bu. Oke. Nah, apa yang Anda rasakan ketika Anda curhat juga nggak di Instagram Anda, menceritakan apa istilahnya itu ya, status gitu ya di Instagram, gitu nggak? Atau memuat foto-foto di Instagram gitu? Nggak ada jawaban, berarti saya anggap iya gitu ya. Nah, saya pengen tahu aja apa yang Anda rasakan ketika Anda memuat status gitu ya di Instagram atau mungkin di PP-nya WA gitu ya. Atau mungkin yang punya channel YouTube gitu ya, ketika mengupload video di YouTube, kemudian di like, di komen oleh orang lain. Apa yang Anda rasakan? Ya, ada yang mau sharing? Enggak harus di YouTube, di Instagram deh, mungkin Instagram lebih banyak yang punya. Kalau misalkan di Instagram, kalau mengutarakan perasaan gitu, biasanya ada yang komen kalau misalkan mereka juga melalui hal yang sama gitu. Jadi saya merasa kalau saya nggak sendiri. Merasa tidak sendiri gitu ya. Yang lainnya juga begitu. Ada perasaan, wah ada yang memperhatikan saya gitu ya ketika Anda menulis sesuatu, memposting foto atau curhat di Instagram gitu ya, atau paling tidak menuliskan status di Instagram, perasaannya nyaman gitu ya, senang bahwa ada yang memperhatikan saya, ada yang peduli dengan saya. I'm not alone in the world.
Seperti itu kan? Tapi kadang juga bisa jengkel sih, Bu. Bisa jengkel, kenapa? Ya, karena kadang diajak adu nasib malahan, Bu. Nah, Adu nasib maksudnya kayak maksudnya gimana? kita cerita masalah, kita punya masalah gitu. Terus ada yang komen, oh masih mending kamu, aku lebih parah gitu. Itu malah bikin jengkel orang sih, Bu. Gitu, ya. Iya. Oke. Apalagi teman sendiri, Bu. Malah kayak nggak ngasih solusi, malah ngajak ngadu nasib. Oke, ya. Nah, saya pikir mungkin yang lainnya kurang lebih sama lah ya, mirip gitu ya, merasa senang atau mungkin merasa malah jengkel gitu ya. Itu. Nah, kalau dengan teman yang di dunia nyata, apakah Anda tidak mendapatkan itu semua? Mendapatkan, tapi kalau misalkan sosial media ini kan kayak mempermudahkan akses itu gitu. Memudahkan akses. Iya. Maksudnya gimana memudahkan akses? Dan kalau misalkan di dunia nyata aku curhat sama temen, mereka mau sharing tentang pengalamannya sendiri juga sedikit malu gitu. Atau kalau misalnya kita curhat di dunia nyata, mungkin temannya nggak ada. Kalau misalkan dari internet kan itu kan bisa dijangkau sama semua teman-teman kita. Oke, jadi kelebihannya internet karena bisa kapan saja ya, kapanpun Anda ingin curhat, kapanpun Anda ingin mendapatkan dukungan sosial, maka itu terpenuhi di internet, di Instagram, gitu ya? Iya, ya. Sementara kalau di dunia nyata, mungkin Anda harus meluangkan waktu tertentu, ya teman Anda meluangkan waktu tertentu juga, ya. Mungkin Anda juga harus pergi ke suatu tempat, ya artinya mungkin pergi ke rumah teman Anda, itu sudah sudah menghabiskan waktu, sudah memerlukan waktu, ya tidak segera gitu ya. Artinya curhatnya pengen saat ini kok, harus 1 jam lagi karena temannya baru bisa menemui 1 jam lagi. Kira-kira seperti itu ya kasarannya ya. Iya, benar. Ya, oke. Nah, kemudian dengan seringnya Anda curhat di internet gitu ya, di Instagram, apakah kemudian itu membuat Anda tidak lagi atau mungkin frekuensinya berkurang untuk curhat dengan teman Anda atau mungkin orang tua Anda atau saudara Anda? Atau sebenarnya ya tidak berkurang gitu ya, hanya Anda malah mendapatkan tambahan tempat curhat. Ya, artinya Anda masih bisa curhat ke teman Anda secara real, ya, secara tatap muka. Anda juga bisa ngomong secara langsung dengan orang tua Anda, ya. Kalau misalnya Anda dekat dengan orang tua Anda, tapi Anda mendapatkan tambahan dukungan sosial lagi dari internet tadi, dari Instagram tadi. Ataukah sebaliknya, karena Anda lebih nyaman di Instagram, karena bisa saat itu juga, ya, sehingga kemudian Anda tidak lagi atau berkurang frekuensinya, curhat secara real, ya tatap muka secara langsung dengan orang tua atau teman Anda atau sahabat Anda atau saudara Anda. Yang mana? Lebih seperti tambahan aja sih mungkin Bu kalau di dunia di internet gitu. Soalnya kan kayak gimana-gimana kita juga perlu curhat secara nyata gitu karena kan kayak feelingnya lebih dapet gitu loh Bu. Kayak lebih ya bakal lebih kerasa ngertiinnya gitu. Oke, kalau semuanya atau mungkin sebagian besar dari kelompok ini, dari kelas ini merasa bahwa curhat di internet, di Instagram itu hanya tambahan saja sifatnya, artinya Anda masih mempertahankan interaksi dengan keluarga Anda, dengan teman secara real, ya, puji Tuhan, ya alhamdulillah, ya, bahwa nantinya sampai ke depan pun interaksi real ya dengan teman, dengan keluarga itu masih terjadi. Ya, kita tidak hanya berinteraksi lewat internet. Nah, kan kalau menurut saya pribadi ya, ya. Kalau misalnya
interaksi sosial yang nyata ini tadi dengan teman dan apalagi dengan keluarga kemudian berkurang, ya, nah mungkin Anda akan kesulitan juga, gitu ya. Atau jangan-jangan malah keluarga Anda taunya Anda punya masalah dari Instagram, itu kan konyol, gitu ya. Itu, tapi syukurlah kalau misalnya itu hanya sifatnya tambahan saja, ya. Tapi Anda juga masih bisa berinteraksi sosial secara nyata, secara real dengan orang-orang yang ada di lingkungan Anda. Karena kalau menurut saya gitu ya, ketika kita berinteraksi dengan keluarga, dengan teman secara real, ya mau nggak mau kita juga akan mengasah kemampuan yang lain. Ya, bagaimana kita berkomunikasi secara real, kemudian mungkin bagaimana kita mengenali misalnya emosi orang lain, membantu kita belajar mempersepsi orang lain, ya. Dan mungkin soft skill yang lainnya juga, ya, bagaimana kita berkoordinasi, bekerja sama dengan orang lain secara real, ya. Sementara kalau di internet, mungkin kalau menurut saya, kalau kita nggak suka ya sudah, tinggal saja gitu ya, hapus saja atau blokir akunnya. Ya. Dan mungkin juga kita karena tidak perlu bertatap langsung gitu ya, mungkin kita juga tidak perlu memperhatikan bahasa nonverbal dari orang tersebut, wajah, ya, mimik wajah, kemudian gesture tubuh. Ya, ya kalau tadi sifatnya hanya tambahan, ya saya bersyukur gitu ya. Itu artinya internet tidak akan melepaskan kita dari keluarga dan teman. Ya, memang saya setuju gitu ya. Itu tergantung dari keluarga, ya. Bagaimana keluarga secara bijaksana mungkin hanya perlu waktu untuk berkumpul bersama, gitu ya, tidak lepas dari gadget. Juga kesadaran dari individu itu sendiri bahwa ya saya membutuhkan orang lain. Ya paling tidak ketika Anda meninggal, yang mengubur Anda, yang membuat lubang kubur Anda, itu kan ya orang-orang secara real kan, nggak mungkin dari internet. Ya. Paling tidak itu. Ya. Itu. Ya. Nah, di internet sendiri, ya karena itu juga berupa interaksi sosial gitu ya, dan melibatkan banyak orang juga. Ya saya yakin juga ada norma. Ya, ada aturan juga bagaimana kita berinteraksi sosial di dunia maya. Bahasa itu pasti juga perlu diperhatikan, ya. Penggunaan emoticon, ya. Kemarin ini saya, ya untungnya bukan mahasiswa saya ya, mahasiswa suami saya gitu ya, tapi saya menurut saya itu penggunaan emoticonnya kurang pas gitu ya untuk berkomunikasi mahasiswa pada dosennya. Ya, jadi hal-hal seperti itu juga perlu diperhatikan. Ya, artinya bahwa interaksi sosial di dunia maya itu juga pasti ada aturannya. Pemerintah, ya itu kan juga membuat aturan juga, ada undang-undang ITE. Ya, bagaimana supaya kita tidak merugikan orang lain, ya tidak memancing emosi orang lain, tidak menimbulkan kehebohan, ya. Itu. Ya mudah-mudahan saja gitu ya, sampai entah tahun berapa ya, ikatan keluarga secara real, ikatan teman secara real itu tetap ada. Ya, sehingga Anda tidak menjadi individu yang seperti autis gitu ya. Hanya Anda dengan internet Anda, hanya Anda dengan gadget Anda. Ya. Itu. Oke. Ya. Itu diskusi kita ya, beberapa fenomena, beberapa kasus ya tentang bagaimana interaksi sosial yang ada di sekitar kita ya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, dan bagaimana interaksi sosial ini dan juga tadi sosiologi secara makro tadi, norma aturan perubahan sosial itu berpengaruh pada individu. Ya tadi misalnya artis Korea tadi gitu ya. Secara makro aturannya seperti ini ya, di lingkungan kerjanya, kemudian di masyarakat
tuntutan kepada dia sebagai seorang artis, ya. Kemudian dia mungkin memiliki interaksi sosial yang negatif, ada persaingan yang mengarah ke negatif dengan rekan-rekan sesama artis, sehingga kemudian berpengaruh terhadap individunya, terhadap dirinya. Ya, dia depresi, merasa tidak memiliki teman, tidak ada dukungan sosial, sehingga dia melakukan bunuh diri. Oke, mudah-mudahan sih cukup jelas ya untuk materi kita hari ini. Ya, adakah pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap semuanya jelas. Oh, ini ada chat lagi. Oh, oke, jawaban yang tadi ya. Ya. Oh ya, saya lupa. Di Bella, ya nanti bisa Anda cek, itu di setiap pertemuan, jadi pertemuan, mulai dari pertemuan hari ini, minggu ini, teman 2 sampai 6, itu ada exit card. Saya minta Anda mengisinya. Ya, karena memang di Bella, memang harus terlihat ada proses, ada inputnya, ya terlihat ada inputnya. Input itu artinya materinya, ya sumber belajarnya itu dari mana. Kemudian prosesnya, ya prosesnya ketika kita berinteraksi baik itu secara sinkronus artinya melalui Zoom seperti ini maupun asinkronus, ya asinkronus itu tidak berinteraksi secara langsung, bisa ngomong, ya asinkronus bisa dari WA, bisa dari penugasan di Bella, ya ada forum diskusi di Bella itu asinkronus, ya kemudian juga outputnya. Nah outputnya itu adalah biasanya bisa berupa exit card ya atau soal. Ya, nah saya memilih exit card saja. Nah, tolong ditulis ya, dijawab ya, berikan komentar atau pendapat di exit card tersebut. Ya. Nah nanti exit card ini akan saya kumpulkan, ya jadi berupa poin. Ya nanti poinnya bisa ditambahkan di penilaian. Ya. Karena kita ada 5 kali exit card, maka satu exit card itu poinnya 2 atau 20 lah. Ya. Jadi kalau saya memilih 2 itu nanti nilai tertingginya berarti adalah 10. Ya. Itu nilainya bisa saya tambahkan nanti ke nilai tugas. Ya. Atau kalau misalnya nanti saya putuskan nilainya 20, ya berarti saya beri persentase. Ya. Tapi mungkinnya lebih enak 2 saja deh, kayaknya lebih menguntungkan Anda untuk nilainya. Ya, jadi nanti berapa banyak poinnya, ya itulah nanti yang ditambahkan ke tugas Anda. Kalau Anda hanya mengerjakan exit card-nya 3, ya berarti nilai yang bisa saya tambahkan ke nilai tugas nanti ya cuma 6. Ya, itu. Oke, ada pertanyaan? Baik untuk exit card-nya. Exit card-nya itu dalam bentuk PDF atau Word? Oh, langsung saja ditulis di Bella. Ya, jadi Anda tidak perlu mengupload PDF file gitu ya. Enggak. Jadi saya buat Anda bisa memberikan komentar langsung di linknya itu. Ya, jadi Anda buka exit card, kemudian Anda bisa langsung menuliskan di situ. Ya, jadi tidak membuat Anda repot lah. Ya. Gitu. Tapi selama Anda memberikan komennya yang sesuai dengan pertanyaannya ya. Ya, kalau Anda bercerita tentang Doraemon di exit card ya tentu nggak bisa saya beri nilai. Ya, tapi kalau itu berkaitan dengan pertanyaannya, apapun pendapat Anda, ya, itu pasti saya beri poin tadi. Ya, tapi kalau Anda bercerita hal yang lain, ya nggak bisa saya kasih poin ya, kecuali Anda mengkaitkan dengan pertanyaannya. Misalnya Anda memberikan contohnya di film Doraemon misalnya, ya oke lah, nggak apa-apa, ya. Gitu, ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih untuk kehadirannya dan diskusinya, ya. Kita akhiri pertemuan kita. Sampai ketemu minggu depan, ya. Tetap jaga kesehatan.